Gay. Yo, gimana skapnya semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja semua. Balik lagi bersama gue di Jauski Channel. Oke, di video kali ini gue nggak tahu mau ngapain ya. Pagi-pagi jam segini, jam setengah 4, gue gabut banget, sumpah. Gue mau coba record dan gue mau nyari hal-hal yang aneh gitu, aneh. Dan gue nemu ini ada 8 nama kuliner Indonesia yang nyeleneh gitu. Jadi jujur aja sih gue belum pernah tahu nama makanan-makanan ini. Jadi menurut gue tuh ya emang aneh sih. Soalnya namanya itu tuh kayak gimana, kayak kalau menurut gue itu namanya tuh kayak ya nggak layak aja gitu buat disebut gitu loh maksudnya. Tapi ya mungkin yang tahu tentang makanan ini ya mungkin ya biasa aja gitu loh. Mungkin mereka menamakan ini ya ada maksud tertentu ya, maksudnya nggak sembarangan ngasih nama kayak gitu ya kan. Sumpah gue sih belum pernah nemu ya makanan ini gitu, dimanapun gue nggak pernah ngeliat dan nggak pernah dengar. Baru kali ini gue dengar nama makanannya dan bentuk makanannya kayak gimana. Oke, langsung aja ke videonya, let's go. Alright. Oke, di sini ada 8 nama kuliner Indonesia yang nyeleneh. Nyeleneh itu maksudnya namanya kayak fuck. Langsung ke nomor 1 aja ya. Nah, dari nomor 1 aja udah udah tai banget ya namanya ya. Ketupat jembut. Anjing, ketupat jembut. Jangan mikir aneh-aneh dulu ya. Ketupat jembut merupakan makanan khas Pedurungan, anjing namanya gue belibet tai. Pedurungan Semarang. Ini makanan dari Semarang yang biasanya hadir ketika perayaan Syawalan. Makanan ini terbuat dari ketupat yang di dalamnya sudah diisi sayuran kecambah apa anjing, gue nggak tahu sumpah. Jadi tuh kalau gue lihat-lihat ya dari fotonya ini, jadi kayak ketupat biasa, tapi diisi kayak tahu isi gitu. Gimana sih tahu isi ya, toge, sayur-sayuran gitu. Tapi kenapa shit, namanya ini loh yang ketupat jembut. anjing. Ya udah, next lah. Ini makanan kedua. Oke. Kerupuk upil, bos. Sumpah. Tapi kalau kenapa disebutnya kerupuk upil, gue juga nggak ngerti ya. Bentuknya itu nggak begitu nerupa upil apa gimana ya. Maksudnya kan biasanya kan kalau makanan kalau dilihat dari bentuk ya kan, atau rasa. Tapi ini bentuknya kerupuk biasa, tapi kok namanya upil ya. Jadi tenang, kerupuk yang satu ini gak beneran dibuat dari kotoran hidung. Ya iyalah, siapa juga yang mau makan upil, goblok. Kerupuk yang berasal dari Cirebon. Oh, jadi kerupuk ini berasal dari Cirebon. Ini dinamakan kerupuk upil lantaran bentuknya yang imut tapi rasanya tetap gurih dan lezat. Anjir. Oh, mungkin orang ini pernah nyobain upil. Upil rasanya lezat dan nikmat, gurih. Upilnya gurih, bre. Ada bulu-bulunya gitu ya kan. Fuck, kerupuk upil. Oke, lanjut aja langsung ketiga ya. Anjing. Mie pentil, anjay. Mie pentil, gila, nggak ngerti gue kenapa orang ini namain kayak gini ya. Mie pentil, mie unik satu ini berasal dari Bantul gue nggak tahu di mana. Bantul
bantu. Oh, dari Jogja men, baca dulu makanya, jangan sok skripnya dong dilihat. Ini berasal dari Jogja. Dinamakan mie pentil karena terbuat dari tepung tapioka. Gue nggak tahu ya tepung tapioka kayak gimana, sehingga lebih elastis seperti karet atau pentil. Oh mungkin ya teksturnya kan kenyal, terus kayak ya gitu lah, lo tau lah pasti rasa apa, anjing gue kenapa kayak gini. Untuk rasa nggak perlu diragukan lagi, mie tetap enak, apalagi kalau disajikan bersama sambal dan bawang goreng yang berlimpah. Jadi kalau gue lihat sih ini bentuknya ya mie biasa, cuman warnanya kayak nasi kuning gitu ya kan. Gue ngerti dah, gue jujur aja gue belum pernah lihat makanan ini. Oke, next. Ini gimana ya ngomong ya, susah mulut gue buat ngomong itu. Udahlah, nomor 4. Ini nggak ada nama lain-lain lagi, udah ini doang namanya, memek. Sorry ya, ini tulisannya kayak gini jadi gue ikut baca. Memek, jangan mikir ngeres dulu ya gengs, anjing gengs. Memek merupakan anjing fuck. Memek merupakan makanan khas dari Kabupaten Simeulue Aceh. Jadi makanan ini berasal dari Aceh. Oke. Bahan dasarnya dari beras ketan putih dicampur pisang. Beras ketan putih dicampur pisang. Oke. Santan dan gula, lalu ditumbuk hingga halus sehingga mirip bubur. Oke, jadi kayak bubur kacang itu ya. Jadi kayak bubur kacang hijau gitu ya. Meskipun namanya nyeleneh, ya iyalah, maksudnya ya lu jangan namain dia gini lah. Lu bisa bikin apa kek, bubur sperma kek. Anjir. Enggak. Maksud gua ya lu bisa nama yang lain lah ya kan. Bubur apa kek, bubur acak adul kek ya kan. Bubur kental manis kek, apa kek, jangan yang inilah namanya, lu udah gila kali ya. Tapi makanya tetap nikmat dengan rasa yang cenderung manis. Iya benar sih, jadi kayak bubur kacang hijau gitu. Oke, langsung next aja. Kerupuk melarat. Siapa coba yang mau makan kerupuk melarat? Gue sih ogah melarat nanti gue. Oke, gue lihat bentuknya dulu ya. Bentuknya sih kayak kerupuk ini ya, kerupuk kalau gue sebut sih kerupuk pasir yang ada warna merah putih gitu. Kelihatannya kayak gitu. Cuman di tengah-tengahnya itu kayak ada sambal apa tauco gitu, gue gak ngerti lah. Oke, langsung dibaca ya. Selain kerupuk upil, ada juga kerupuk melarat yang sama-sama berasal dari Cirebon. Oke, jadi kerupuk ini dari Cirebon disebut melarat karena kerupuk ini tidak digoreng dengan minyak, melainkan dengan dengan pasir panas yang sudah dibersihkan. Meskipun namanya ngenes banget ya, iya sih, tapi rasanya gurih, cocok jadi teman makan nasi. Gue suka emang kerupuk pasir ini. Jadi cuman kenapa ini dikasih sambal gini ya, gue baru tahu sumpah. Ini sambal apa gue nggak tahu. Intinya ini kayak sambal gitu. Oke, langsung aja next. Dawet jembut. Iya. Sumpah ini makin kesini makin ngaco anjir namanya, sumpah. Dawet jembut. Selain ketupat. Selain ketupat jembut, ada pula dawet jembut. Oke. Dinamakan demikian karena dawet ini dijual sebelah timur jembatan Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Oh, jadi makanan ini dari Purworejo guys. Anjing guys, tai. Jawa Tengah, dari Jawa Tengah bre. Karena lokasinya itu disingkat jadi iya, mentang-mentang namanya ya kan, lu males mikir sih apa kek gitu ya kan.
dawet goyang ya kan bisa. Terus dawet ini kan warnanya hitam kuning ya, jadi dawet temning anjing apa sih, dawet temning hitam kuning gitu kan bisa gitu, nggak usah pakai ya kata-kata itulah gitu, sensitif ya kan. Karena lokasi itu disingkat jadi jembut kecabut. Shit, jembut kecabut sakit. Lucu ya, iyalah lucu, gua akui lucu. Tapi jangan salah, es dawet yang satu ini tergolong legendaris karena selalu jadi buruan wisatawan yang berkunjung ke Purworejo. Wajib coba. Coba kita pikirin dulu. Gue datang ke Purworejo, gue mesen dawet ini, ya kan? Misalnya gue datang sama nyokap gue atau bokap gue kan, mah, ayo ikut makan dawet jembut. Anjing sumpah nggak enak banget diucapin itu, nggak enak banget. Jadi ya udahlah. Yang ketujuh sekarang, nasi kentut. Coba itu nasi kentut. Jadi nasi lu goreng terus lu kentutin gitu. Enggak. Jadi namanya memang bikin nggak selera sih. Iya bener. Lagi lu ngapain sih namain nasi kentut? Aneh, gue mah nggak paham. Makan khas Medan ini punya rasa yang lezat. Oh, nasi ini berasal dari Medan. Dinamakan nasi kentut karena dimasak dengan daun kentut. Emang ada ya daun kentut ya? Coba nanti gue carilah. Daun kentut kayak gimana, gue penasaran. Atau Paederia scandens, atau bisa dikenal orang Jawa dengan nama daun kesembukan. Aneh ya, namanya tuh aneh-aneh gitu loh. Meskipun daun ini berbau tidak sedap seperti kentut manusia. Oh, jadi itu namanya daun kentut karena baunya nggak enak gitu loh. Tetapi daun ini punya banyak khasiat. Oke, mulai dari obat sariawan, mengatasi perut kembung, mengobati mata, hingga radang telinga. Bro, ini nggak usah lo bikin masak. Ini lu nggak usah bikin nasi goreng bro, lu bikin obat aja. Anjir, banyak juga nih fungsinya nih daun. Biasanya nasi ini disajikan dengan ikan pedas, oke, ayam gulung, tahu dan tempe sesuai selera. Boleh juga, tampilannya sih oke. Ada ayam, nasi, sambal, sama timun. Becek. Skip. Nah, terakhir guys. Anjing, gue ngomong guys lagi tai. Bajingan. Sorry nih, gue bukan ngatain kelean, tapi nama ini emang bajingan banget sih. Namanya doang yang terkesan kasar, tapi makanan ini tetap terasa manis. Bajingan merupakan makanan khas Temanggung yang terbuat dari ketela atau singkong. Oke, jadi kayak kalau gue lihat sih kayak ini ya, kayak singkong rebus tapi dikasih kayak gula namanya tuh, gula merah gitu loh. Kalau penglihatan gua ya, ketela direbus dengan taburan garam, kemudian disiram dengan lelehan gula Jawa. Oke, benar, sehingga rasanya legit manis. Tapi kenapa ya? Ya mungkin emang dari sananya mungkin namanya beda-beda ya, bentuknya sama, cuman namanya aja yang beda-beda. Semua makanan dengan nama unik di atas bikin ngiler. Enggak. Kalau mau makan sesuatu itu bisa menarik perhatian orang, itu dari namanya juga bisa, bro. Sumpah. Tapi kalau makanan yang kayak gini-gini sih menurut gue ya, orang cuman penasaran aja kenapa kok bisa namanya kayak gini gitu loh. Bisa namanya kentut, bajingan, jembut. Aneh, gue gak paham. Nah terus gimana ya? Ya kan makanan buat nama ya, terutama nama itu buat kayak memikat pelanggan gitu ya. Jadi semakin
unik dalam arti ya unik namanya bagus gitu ya, bukan berarti namanya kayak gitu. Unik, makanya orang tuh pada tertarik buat makanan ini gitu loh, bukan dengan cara namanya dirubah dengan hal yang sensitif. Itulah ya, mungkin mereka yang buat makanan ini mikirnya ya satu, unik ya kan, terus kedua, beda dari yang lain, nah terus ketiga, bodoh. Apalagi nggak maksud gue gimana ya? Aduh, gue jelasinnya juga nggak ngerti, gue takut apa ya, gue juga kan nggak ngerti maksud dari nama makanan itu sendiri. Mungkin ya ada cerita tersendiri dari makanan itu sampai namanya bisa kayak gitu kan, gue juga nggak ngerti gitu loh. Terus kalau yang nama makanan yang aneh itu pernah gue temuin dan pernah gue coba, itu namanya kue tete. Ya emang bentuknya kayak tete gitu, cuman namanya itu loh yang kurang enak aja gitu didengar. Apalagi kalau misalnya anak kecil yang beli kan, bang beli kue tete anjing. Maksudnya gantilah kue apa ya, kue ijo kan, warna ijo ya, kue ijo itu apa kek ya, pokoknya itu masing-masing dari kalian lah. Kalau menurut gue sih kayak kurang aja gitu didengarnya. Ya yang tadi gue bilang juga sih, salah satu buat memikat apa pengunjung gitu buat nyobain gitu ya kan. Namanya aneh nih, rasanya kayak gimana, jadi kayak penasaran aja gitu sih. Ya oke, mungkin segitu aja video dari gue. Thank you for watching, stay tune terus channel gue, silahkan subscribe, peace.